Jadi solat berjamaah ini perintahnya banyak. Nanti kita lihat apakah perintahnya. Ulama berbeda pendapat tentang memahami perintahnya itu. Ada yang memahaminya sampai wajib, ada yang memahaminya tidak sampai wajib. Nanti kita akan bahas. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab." Aku berniat menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Berarti kan ada amarah di situ. Summa amura bisalati fayu'azzana laha. Lalu aku menyuruh orang untuk solat dan dikumandangkan azan. Summa amura rajulan faya'umman nas. Lalu orang-orang saya kumpulkan dan salah satu mereka jadi imam, maksudnya solat berjamaah. Summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum. Orang-orang yang tak ikut solat berjamaah, ku bakar rumahnya. Ini kan kalimat apa namanya? Ancaman. Jadi begitu nanti ulama jadi berbeda pendapat dalam memahami kalimat ancaman ini. Wallazi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum, seandainya demi Allah, seandainya manusia tahu annahu yajidu arqan saminan. Ini dalam bab yang berbeda. Intinya hadis ini tadi ada ancaman. Yang tadi ada fadilah, lawan daripada fadilah adalah ancaman. Ada targhib, ada tarhib. Targhib bagaimana kita ada motivasi dalam beramal, ada tarhib, ada ancaman untuk orang-orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Ada targhib, ada tarhib. Ada fadilah, ada ancaman. Jadi di dalam salat berjamaah pun ada fadilah, ada ancaman. Jadi ulama berbeda pendapat. Salat berjamaah itu hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i hukum salat berjamaah itu apa? Adanya salat berjamaah di kampung itu fardu kifayah. Adanya salat berjamaah di kampung ini bukan seorang-seorang ya. Ini ceritanya sekampung dulu. Di kampung itu ada salat berjamaah. Minimal salat berjamaah berapa orang? 2 orang kan terjadi berjamaah. Minimal ada 2 orang salat berjamaah di masjid di kampung ini, itu hukumnya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Jika tidak ada yang berjamaah satu pun di kampung ini, maka semuanya berdosa. Jadi apapun ceritanya, walaupun Covid tutup masjid, tetap harus ada yang berjamaah. Upayakan begitu. Minimal gorim yang azan satu, Pak Imam datang. Selebihnya mungkin karena Covid boleh di rumah demi menghindari bahaya. Tapi masjid tetap harus ada berjamaah. Upayakan begitu, gitu ya. Nah, tetapi bagi perorangan apa hukumnya? Yang tadi kan kolektif, hukum kolektif. Sama seperti kita ada jenazah, ada yang menyolatkan jenazah, ada yang memandikan jenazah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Arti fardu kifayah apa? Jika tak ada yang ngurus jenazah ini, maka sekampung kita nanggung dosa. Maka kita harus persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Harus kita siapkan. Ada satu orang yang standby untuk berani memandikan jenazah. Sehingga kalau seandainya ada jenazah yang ada yang mati di kampung kita, ada yang standby untuk, ya perlu dia gaji. Karena kalau tak kita gaji, dia kadang takut. Kan memandikan jenazah itu juga, kalau mati normal ya mungkin semua orang siap gitu. Cepat dia mati celakaan, hancur badannya, atau terbakar dia, bau segala macam. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah dibayar, aman, selamat yang lain gitu ya. Harus ada karena dia fardu kifayah. Nah, sama-sama di antara fardu kifayah itu adalah masjid buka 5 waktu. Itu juga fardu kifayah. Nah, maka kita ustadz yang tinggal di sini kita support. Kamu bertahan di situ ya, karena kita tidak sanggup. Ada orang yang di sini itu mesti disupport. Karena kalau tak buka masjid nih subuh nanti misalkan tertidur ustadz di 2 nih. Nah, sehingga bapak semua tak ada yang ke masjid, gas kampung nanggung dosa. Ya, disupport mereka supaya mereka upayakan tidak menyibukkan diri dengan yang lain-lain, supaya mereka bisa konsen. Ya, mereka disupport supaya mereka apa yang mereka butuhkan, misalkan biaya hidup segala macam,
Sehingga mereka konsen. Jadi masjid tidak terbengkalai, karena kalau masjid terbengkalai, sekampung nanggung dosa itu berat. Nah, jadi gitu dia. Kalau tidak, ya udah kita jamaah yang ganti-gantian. Ya hari ini bapak ini, mungkin bapak esok bapak ini kan berat, kita harus kerja. Kita juga di rumah namanya punya pekerjaan gitu. Ya udah kita wakilkan supaya fardu kifayahnya terlaksana. Ada yang azan, ada yang buka masjid, ada yang sholat berjamaah di situ, itu hukumnya fardu kifayah. Nah sekarang bagaimana hukumnya bagi perorangan? Perorangan itu hukumnya sunnah muakkad. Dalam mazhab Syafi'i ya, hukumnya sunnah muakkad sholat berjamaah. Tak sampai hukum wajib. Tapi adakah ulama yang mewajibkan? Ada. Adakah ulama yang mewajibkan sholat berjamaah? Ada. Nah, tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya kita sangat dianjurkan. Tapi tak sampai kepada wajib. Nah, kalau sunnah itu banyak, ada sunnah muakkad, ada sunnah tidak muakkad. Apa bedanya sunnah muakkad sama tidak muakkad? Yang sunnah muakkad itu tingkat anjurannya tinggi, hampir wajib. Contohnya apa? Witir, itu sunnah muakkad. Nah, apalagi contohnya kurban, kan hukumnya tidak wajib, sunnah muakkad. Salat Idul Fitri, apalagi yang sunnah muakkad ya. Nah, jadi sunnah muakkad itu tidak sampai kepada wajib. Cuman kalau bisa, kalau dikerjakan tingkat pahalanya tentu lebih tinggi. Nah, begitu dia ya. Nah, jadi bagi sekelompok kampung hukumnya fardu kifayah, wajib ada yang buka masjid, ada yang berjamaah. Bagi perorangan hukumnya sunnah muakkad. Tapi karena banyaknya di sini ancaman dari Rasulullah, itu menunjukkan meninggalnya kan pun kalau bisa jangan sembarangan. Karena ancaman Rasulullah itu lumayan kuat. Sehingga dikisahkan Rasulullah itu kalau habis sholat dia absen satu persatu. Mana yang ikut ke masjid, mana yang tidak. Kalau yang tak datang itu biasanya didatangi Rasulullah. Khawatir bisa jadi di rumah dia ada apa-apa. Tak dapat kabar, misalkan dia musafir kah, apakah dia sakit kah gitu ya. Jadi Rasulullah itu memanfaatkan sholat berjamaah itu supaya dia tahu keadaan masyarakat. Jadi kalau bapak ada yang rajin ke masjid 2 hari tidak datang, wajar, itu udah layak untuk dikunjungi. Jangan kalau nggak ada kabar ya, kalau nggak ada kabar kita kunjungi. Jangan dia sakit, jangan dia ada keperluan dan segala macam. Maka Rasulullah itu habis sholat dia absen. Mana sepulan sakit ya Rasulullah. Sepulan mana? Mungkin musafir ya Rasulullah. Kalau tidak ada berita itu didatangi. Kenapa gitu ya? Jangan-jangan ada apa-apa gitu. Walaupun hukumnya sunnah muakkad, tapi Rasulullah menganjurkannya dengan anjuran yang kuat.